Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, berjumpa kembali dalam program Dunia Firman atau Dufan bersama dengan saya Pastor Kukuh. Dan kali ini saya akan sharingkan kepada saudara tentang kejadian yang hari-hari ini sedang menghebohkan dunia, yaitu tentang Los Angeles sebagai peringatan. Los Angeles adalah sebuah kota di bagian negara Amerika Serikat, di negara bagian California. Ini adalah kota terbesar kedua di Amerika Serikat setelah New York. Terkenal dengan inisialnya adalah LA atau Los Angeles di California Selatan. Dan kota ini merupakan wilayah statistik metropolitan di Los Angeles, Long Beach, Santa Ana, region wilayah Los Angeles Raya, dan sekitar 12 juta lebih, hampir 18 juta jiwa pada tahun 2010. Bayangin sekarang sudah berapa. Namun hari-hari ini kita mendengar bahwa dan melihat berita kota ini sedang terbakar. Kota ini terbakar, ada beberapa macam pendapat. Yang pertama, karena bencana alam, karena kekeringan yang lama lalu terbakar, dihembuskan angin lalu sampai menuju kota dan banyak gedung terbakar. Yang kedua, karena ada yang berkata bahwa God is the creator is no mention, di mana Tuhan itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu salah satu pemerintah berkata demikian, dan kemudian ada yang berkata ini dihukum Tuhan sehingga kota ini terbakar. Yang ketiga, ada yang berkata bahwa karena Amerika bersama dengan Israel menyerang Gaza sehingga mereka dihukum oleh Tuhan seperti Gaza, demikian pula Los Angeles dibakar oleh Tuhan. Ada yang berkata begitu. Namun yang keempat, ada yang berkata bahwa Los Angeles itu terbakar karena adanya konspirasi, di mana konspirasi ini ada yang sudah memprediksi bahwa tahun 2025 di awal kota Los Angeles akan habis terbakar. Ada konspirasi juga yang berkata bahwa itu sengaja memang dibakar karena Los Angeles akan diciptakan lagi menjadi the smart city, kota yang kekinian. Terbukti pihak asuransi beberapa bulan sebelumnya sudah men-stop asuransi kebakaran. Lalu terbukti juga wali kotanya sedang berada di Ghana. Terbukti ini itu dan macam-macam, ada banyak alasan, berbagai macam alasan, saudara. Namun bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Haruskah kita menghakimi karena terbakar? Kenapa kita tidak berdoa untuk itu? Bukankah kita juga manusia ciptaan Tuhan? Yesus pernah berkata dalam Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu juga tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu juga tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tuhan ingin kita berbuat baik dengan tidak menghakimi. Apakah itu dihakimi oleh Tuhan? Oh, karena tidak percaya kepada Tuhan sehingga dibakar. Ada yang berkata demikian. Ada video-video sekarang sudah diproses dengan AI. Kebakarannya begitu indah, luar biasa. Ternyata programnya AI, Artificial Intelligence. Ada yang juga menunjukkan ini, ada malaikat Tuhan turun dalam bola-bola api. Ada bola api menggelinding sengaja dibakar dan macam-macam. Mari kita tidak menghakimi, judge not, tidak menghakimi. Saudara, bahkan ada firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah saling mencela seorang terhadap yang lain. Siapa yang mencela dan menghakimi saudaranya, dia mencela hukum dan menghakimi hukum. Jika kamu menghakimi hukum, maka kamu bukanlah pelaku hukum melainkan seorang hakim. Apakah kita hakim, saudara? Ada satu pemberi hukum. Ayat yang ke-12, dialah yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi yang lain? Saudara, hanya ada satu hakim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mampu menyelamatkan dan dia membinasakan. Pertanyaannya, apakah Tuhan sedang membinasakan
daripada manusia yang ada di Los Angeles. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan penyelamat. Bila ada satu peristiwa, janganlah cepat kita menghakimi atau menilai menurut berita-berita, kabar-kabar yang tidak jelas, atau kabar-kabar yang mungkin itu ada kepentingan sekelompok tertentu, kepentingan negara atau kelompok tertentu. Biarlah kita menjadi anak-anak terang, saudara. Kita bisa berdoa, mendoakan. Kita tidak tahu rencana-rencana apa yang sedang terjadi, saudara. Karena apa? Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2025 ini. Karena apa? Kalau memang toh Los Angeles itu sengaja dihabisi, dibakar oleh kaum elit dunia. Karena rencana akan dibuat smart city. Saudara, itu mungkin rencana manusia. Ada kaum-kaum tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka. Tapi saya beritahu, apapun rencana manusia, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, rencana Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu nih apa yang terjadi di dunia ini. Itu baru Los Angeles, LA, di negara Amerika di sana. Bagaimana dengan kita di tempat, di kota, di negara kita masing-masing tinggal? Amsal 16 ayat yang pertama dikatakan, pada hati manusia ada rencana, tetapi jawaban lidah berasal dari Yahweh. Manusia bisa mempunyai rencana-rencana, dan mungkin rencana itu bisa akan membangun satu kota sendiri. LA akan direncanakan apa, lalu mengorbankan sekian banyak aset dan sebagainya. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, di dalam hidup kita. Kita berada di negara Indonesia, apa yang terjadi. Tetapi ayo kita percaya kepada Tuhan, berasal dari Yahweh, dari Tuhan, jawaban daripada segala apa yang kita perlukan. Kita tidak tahu nih 2025 akan terjadi apa. Masih ada konspirasi yang lain yang sudah diprediksi. Bahkan kemarin prediksi-prediksi itu muncul bahwa kota itu, New York, akan terbakar di tahun 2025. Dan terjadi di awal, masih bulan Januari. Dan belum pertengahan bulan sudah terjadi duluan. Dan masih ada konspirasi. Besok ini, besok lusa, minggu depan, bulan depan, berapa bulan ke depan di tahun ini. Ada banyak yang akan terjadi di dunia ini. Ingat, engkau sudah ditebus Yesus Kristus. Engkau milik Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada sekedar rancangan manusia yang akan terjadi di dunia ini. Saudara, Tuhan mempunyai firman-Nya, dan itu pasti terjadi. Tuhan punya firman-Nya, dan itu bisa melindungi, menciptakan yang baik dan kebaikan bagi kita. Apakah engkau takut dengan keadaan dunia ini? Apakah saudara sedang khawatir dengan berita-berita kabar yang terakhir? Barusan kita mendengar ada beberapa pesawat yang jatuh di beberapa negara. Ada banyak banjir. Bahkan hujan terus melanda. Ada banyak bencana alam. Lalu kebakaran. Lalu ini akan ada apa lagi? Ingat, bila engkau meletakkan iman dan percayamu kepada Yesus Kristus, Dia yang telah menyelamatkanmu, Tuhan, Dia yang bertanggung jawab dan memelihara hidup kita sempurna. Mungkin kita berkata bahwa itu nubuatan-nubuatan sedang terjadi. Apapun nubuatan yang sedang terjadi, engkau anak Tuhan. Engkau ada di dalam perlindungan dan ada di dalam kasih Tuhan. Percayailah bahwa tahun ini, the overflowing of the love of Yahweh, ada kelimpahan kasih Bapa yang sedang melawat kita. Apakah hidupmu sedang dilanda dengan ketakutan karena berita-berita di dunia ini? Wah, setelah kebakaran New York ini, kebakaran Los Angeles ini, apalagi? Ada berita akan ada pandemi. Sebentar lagi ada berita lagi. Di bulan-bulan ini, saudara, akan ada konspirasi lagi, yaitu internet akan mati total. Bayangin gak ada jaringan, bayangin akan betapa kacaunya banyak perusahaan atau pekerjaan yang mengandalkan jaringan digital atau internet itu. Bahkan banyak kerugian-kerugian, lalu berpengaruh kepada ekonomi saudara. Saudara, apapun yang terjadi, letakkan
iman, percaya, andalan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang punya jawaban, Dia penuntun hidupmu. Biarlah saudara, setelah ada kebakaran yang menakutkan, setelah ini ada apa lagi? Percayalah di dalam Tuhan Yesus masih ada pertolongan dan keajaiban perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Los Angeles adalah peringatan bagi kita untuk mengandalkan Tuhan, untuk percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Los Angeles adalah bukan peristiwa, oh Tuhan menghukum aku, menghukum dunia ini. Tapi mari kita melihat Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Masiah, bless you.